Halo semuanya, kita hari ini mau membahas tentang latihan 2.6 tentang fungsi dan fungsi komposisi. Nah, kita langsung saja ke nomor 1. Nomor 1 ini kita disuruh menentukan mana yang fungsi, mana yang bukan. Nah, tapi sebelum kita menjawabnya, coba kita review dulu pengertian fungsi itu apa sih gitu. Nah, ini dua pengertian fungsi dari dua buku yang berbeda. Ini yang buku dari Matematika PDGK 4108, yang ini dari modul kalkulus mata 4110. Nah, di sini ya perbedaannya cuman kata-katanya aja. Yang ini definisi secara deskriptif, yang ini definisi secara formal. Nah, biasanya kalau di buku-buku kalkulus, nanti di buku matematika akan definisinya secara formal seperti ini. Dari definisi ini kita tahu bahwa fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari himpunan pertama dengan suatu elemen dari himpunan kedua, sehingga tidak ada elemen pada himpunan pertama yang dipasangkan dengan dua elemen beda pada himpunan kedua. Atau secara matematis kita bisa sederhanakan, misalkan A dan B dua himpunan suatu fungsi f itu memetakan dari A ke B, definisikan sebagai suatu aturan yang mengkaitkan setiap anggota A. Jadi sama ya kata kuncinya ya. Ini setiap anggota, ini juga setiap elemen dari himpunan pertama. Nah, ini kebetulan himpunan pertamanya A, setiap elemen anggota A dengan satu dan hanya satu anggota di B. Jadi himpunan A itu semuanya dipasangkan ke B, terus hanya satu dan hanya satu. Jadi ini artinya ini ya, tidak ada elemen A yang dipasangkan ke dua elemen himpunan B. Jadi hanya satu aja, hanya itu dipasangkannya hanya satu. Jadi seperti itu. Intinya ada dua kata kunci ya, setiap anggota dan satu dan hanya satu. Coba kita lihat contohnya. Ini yang A ini kebetulan fungsi. Ini fungsi ya. Jadi ini fungsi. Jadi semua anggota A-nya dipasangkan. Ini semua anggota himpunan pertamanya dipasangkan ke anggota yang kedua. Semuanya dipasangkan. Itu fungsi. Simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Dan tidak ada yang double seperti ini nih, double. Nah, jadi ini adalah fungsi, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak dipasangkan, bukan fungsi. Nah, yang terakhir juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang dipasangkan ke dua anggota B. Jadi yang A itu cuma satu gitu. Ini juga bukan fungsi berarti ya. Bukan fungsi. Nah, coba kita ke contoh yang lainnya. Nah, ini manakah nih yang fungsi atau enggak fungsi? Yang nomor 1 jelas seperti tadi ya. Nomor 4 tidak dipasangkan ke B atau dipasangkan ke himpunan kedua, berarti ini bukan fungsi. Nah, yang ini semuanya dipasangkan, tidak ada yang double, berarti fungsi. Ini juga semuanya dipasangkan, tidak ada yang double, berarti ini fungsi juga. Itu ya. Jadi kata kuncinya ada dua definisi fungsi itu. Semua anggotanya dipasangkan semua di himpunan pertama ke himpunan kedua, terus tidak ada yang double. Itu ya kata kuncinya ya. Sekarang kalau ini kan bentuknya diagram. Kalau bentuknya nggak diagram bagaimana? Ya kita cukup lihat himpunan yang pertama aja. Jadi ini misalkan ini sebenarnya ini juga kita bisa gambar menjadi diagram sebenarnya. Jadi seperti ini misalkan. Nah, ini isinya itu 7, 6, 5, 4 atau 4, 5, 6, 7.
yang sebelah kanan himpunan yang kedua itu 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4. Nah, terus pasangannya bagaimana? 7 dipasangkan dengan 4, 6 dengan 3, 5 dengan 2, 4 dengan 1. Nah, jadi kita lihat bahwa semua himpunannya itu semua himpunannya pertama dipasangkan. Jadi intinya kalau melihat yang himpunan pasangan berurutan, kita cukup lihat domainnya aja, ini yang depannya. Ini kan kalau di fungsi ini disebut domain, ini disebut kodomain. Anggota kodomain yang mempunyai pasangan di ini disebut range, gitu ya. Nah, itu kita tinggal lihat. Kalau tinggal lihat depannya doang nih, 7, 6, 5, 4. Kalau semuanya berbeda, itu berarti fungsi. Nah, yang kedua ini 1, 1, 3, 4. Ada yang sama nih. Berarti apa? Bukan fungsi. Simpel sekali ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang C. Yang C ini 1, 2, 3, 4. Beda semua, berarti fungsi. Kemudian yang D ini A, B, D, B, D. Wah. Nah, ini ada yang sama nih, BD sama BD. Nah, ini yang menyebabkan dia bukan fungsi ya. Ini B ini 2 kali dan D nya 2 kali, ini berarti bukan fungsi. Nah, yang terakhir ini nih, merah, biru, hijau, kuning, beda semua, berarti dia fungsi. Gitu ya. Jadi simpel sekali nomor 2. Jawabannya tinggal kita melihat domainnya aja atau himpunan yang pertamanya saja. Nah, untuk yang ketiga ini diminta kalau dia fungsi tuliskan rumus aturannya. Ini fungsi atau bukan? 2, 4, 3, 6, 4, 8, 6, 12. Dia fungsi. Atau sih fungsi? Tinggal lihat depannya aja, depan, beda semua. Fungsi. Ini 1, 2, 4, 8, beda semua. Dia fungsi. 1 yang C ya, 2, 3, 5, beda semua, dia fungsi. Simpel sekali seperti itu. Jadi lihat domainnya saja. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui aturannya ya, atau rumusnya? Teman-teman pertama bisa langsung membayangkan aja, ini kan 2 jadi 4, cara 3 jadi 6, 4 jadi 8, 6, 12. Itu simpel sekali karena 2 kalinya kan teman-teman. Jadi kita bisa tulis fx sama dengan 2x, seperti itu. Jadi ketika x nya 2 berarti ntar 2 kali 2 4, ketika x nya 3 berarti 3 kali 3 6. Pak, tapi kalau misalkan mau pakai cara bagaimana Pak gitu. Nah, kita bisa membuat tabel seperti dahulu teman-teman. Nah, kita buat tabel seperti dahulu. Misalkan tabel pertama X, terus tabel kedua Y, terus yang terakhir itu pola gitu. Pola Y. Nah, jadi pertama misalkan kita punya X nya 2, Y nya 4. Nah, 4 ini kita bisa tulis berapa sih? 4 itu sama 2 kali 2 kan. Kemudian ini 3, 6,
48, satu lagi 6, 12. Nah, ketika kita lihat polanya seperti ini ya teman-teman. 36 berarti ini 6 itu bisa tulis menjadi 2 kali 3. Terus 8 itu bisa tulis menjadi 2 kali 4. Terus 12 bisa tulis menjadi berapa? 2 kali 6. Nah, terus saya panjangin ke bawah. Kalau misalkan ditanya X gitu ya, kan ini sampai nggak tahu sampai X gitu. Nah, ini berarti coba berapa? Berarti kan ini hasilnya apa? Nggak tahu ya. Ini berarti polanya bagaimana? Ini kan 2. Ini X-nya 2, 3 X-nya 3, 4 X-nya 4. Ini 6 X-nya 6. Nah, ini berarti ntar 2 kali X gitu. Kita ketahuin polanya 2 kali X. Ini ya, jadi ini 2X sama dengan 2 kali X. Jadi makanya kita peroleh fx nya apa? Fx nya sama dengan 2X. Nah, untuk yang kedua, bentar saya hapus dulu ya. Nah, untuk yang kedua gimana? Coba ya kita tulis seperti tadi ya. 1, 2, 4, 8. Terus 4, 5, 4, 5, 7, 11. Nah, kita sekarang cari pola nih. 4 tuh bagaimana, 5 itu bagaimana polanya, 7 itu bagaimana polanya, 11 itu polanya bagaimana. Nah, kita hubungkan dengan yang depannya sini gitu. Oh, coba kok saya pola bahwa kalau 4 itu kan 1 tambah 3. Ini 2 tambah 3, 4 tambah 3. Oh, ternyata cocok nih gitu. Ini berarti saya tulis nih 1 tambah 3. Ini berarti 5 itu 2 tambah 3, 4 itu 4 tambah 3, 8 itu 8 tambah 3. Jadi ini itu kan tadi tetap harus ada yang berpola ini, yang dari sini ya teman-teman, dari X nya gitu. Nah, kemudian berarti kalau misalkan ini X, berarti polanya kita tahu X plus 3. Makanya kalau ada kita peroleh jadi kita peroleh kesimpulan fx nya sama dengan X plus 3. Karena di sini fungsinya G ya, saya tulis Gx sama dengan X plus 3. Seperti itu, cukup mudah ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang H gimana? Hx sama dengan Hx. Ini coba kita lihat polanya. Polanya itu 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9. Oh, ini pola kuadrat. Jadi kita bisa langsung X kuadrat, atau kalau diisi jawabnya pakai pola seperti ini boleh. Oke, nomor 4. Jika Gx sama dengan 3x plus 5, tentukan nilai dari gitu. Nah, sebenarnya kalau soal seperti ini kita tinggal substitusikan saja ya teman-teman. Nah, saya hapus dulu. Nah, jadi kalau ada seperti ini kita tinggal substitusikan saja ya teman-teman. Coba saya tulis dulu soalnya. Gx sama dengan 3x plus 5. Nah, ketika yang ditanya itu G 0 gitu ya.
Nah, maka nanti 0 ini akan mensubstitusi X. Ini 3-nya masih tetap, 5-nya masih tetap. Nah, ini jadi kali 0. 3 kali 0. Seperti itu. Jadi hasilnya berapa? 3 kali 0, 0. Jadi 0 plus 5 sama dengan 5. Terus kedua, misalkan yang ditanya G sama dengan min 2. Ini min 2 nih. Jadi ntar min 2 nya menggantikan X ini, disubstitusikan ya teman-teman. Jadi nanti ada 3 kali min 2 plus 5 sama dengan berapa? 3 kali min 2 min 6 ditambah 5 sama dengan min 1 gitu. Selanjutnya ini tadi yang A, ini yang B, ini yang C. Selanjutnya yang C itu G10. Yang tanya G10 berarti sama terus seperti tadi. G10 berarti 3 kali 10. Ini 3 kali 10 plus 5 menjadi 30 ditambah 5 sama dengan 35. Misalkan yang terakhir GA. Jadi nanti X nya akan disubstitusi menjadi A ya teman-teman. Jadi ya 3 kali A plus 5. Jadi apa teman-teman? Ya tetap 3A plus 5 gitu. Jadi untuk fungsi ya tinggal disubstitusikan saja teman-teman. Misalkan soalnya G apa ya yang agak susah, 2x plus 1 gitu ya. Ya, kita sama lakukan hal yang sama teman-teman. Jadi nanti 2x plus 1 nya ini akan menggantikan si X ini. Jadi nanti sama dengan 3 kali plus 5 itu ya. Nah, kita baru tulis X nya. X nya tadi apa? Berarti X nya yang ini kita ganti menjadi 2x plus 1 gitu ya teman-teman. Baru nanti kita jabarkan. Nah, ini kan kita jabarkan ya, kita pakai sifat distribusi. 3 kali 2x 6x, 3 kali 1 berarti 3 plus 5. Nah, ini kita jumlahin 3 tambah 5 berarti hasilnya 6x plus 8. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ininya 2x plus 1 itu. Kita ke soal nomor 5. Tentukan inverse fungsi. Tentukan inverse fungsi ya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, kita ditanya inverse fungsi. Nah, untuk inverse teman-teman perlu diingat ini step, mungkin saya buatkan step-step aja. Nih, step yang pertama itu teman-teman ubah dari X menjadi Y, Y menjadi X. Jadi kalau tandanya X jadi Y, Y jadi X. Pak, kok nggak ada Y nya Pak gitu, adanya fx gitu. Nah, fx ini kita sama denganin Y gitu. Fx itu sama dengan Y. Jadi kan kalau di grafik itu kan ini X, ini Y ya. Ini berarti kan Y itu hasil dari fx. Makanya sering juga ketika
range itu ditulisnya y sedemikian hingga y gitu. Ya, ini langkah pertamanya x diubah menjadi y diubah menjadi x. Yang kedua, buat persamaannya menjadi y sama dengan, jadi y sebagai subjek dari persamaan. Nah, ini step-stepnya. Sebenarnya kalau persamaannya masih mudah seperti ini, kita bisa pakai cara yang di buku ya teman-teman. Jadi kalau cara yang di buku kan kita lakukan sebaliknya gitu. Ini misalkan ini ya 4x min 1. Ini kan yang pertama kali 4x kemudian dikurang 1. Maka f inverse-nya itu apa? Kan 4x kurang 1, jadi kerjain di belakang tuh, tapi dibaliknya dikurang 1 berarti nanti x nya ditambah 1 dikali 4 tadi, sebaliknya berarti dibagi 4. Nah, di buku itu cara pengerjaannya seperti ini teman-teman, cukup praktis dan mudah gitu. Nah, namun nanti kalau di kasus x kuadrat, di bilangan kuadrat, bilangan eksponensial, atau kasus pembagian, nanti akan lebih bingung gitu. Nah, mending saya kasih cara ini aja yang lebih praktis. Contoh misalkan tadi kan kita udah kerjain cara yang di buku seperti ini ya. Coba kita kerjain pakai cara ini. Ini kan cara universal lah bisa dibilang. Cukup simpel kan, ubah x menjadi y menjadi x, kemudian tulis y sebagai subjek persamaannya. Jadi misalkan ini ada fx sama dengan 4x min 1, berarti saya ubah menjadi y sama dengan 4x min 1. Nah, kemudian langkah kedua, ini saya ganti x, y nya saya ganti. Kemudian langkah yang kedua, y nya saya ganti x, x nya saya ganti y. Jadi persamaannya menjadi x sama dengan 4y min 1. Itu saya ganti aja tandanya ya teman-teman. Nah, jadi variabelnya ditukar aja, kemudian kita buat y sebagai subjek persamaannya. Nah, ini kan y ya, tujuannya buat y sama dengan ini, berarti ada min 1, berarti kita hilangkan sama-sama plus 1. Jadi kita akan punya 4y x plus 1 ya, sama-sama plus 1. Nah, kalau mau ditulis juga boleh, ini sini plus 1, sebelah sini juga plus 1, jadinya kan ini x plus 1, ini 4y. Kemudian sama-sama dibagi 4, kita peroleh y sama dengan x plus 1 per 4. Nah, jadi kan kita peroleh y nya sama dengan x plus 1 per 4 sama. Jadi kita tinggal tulis f inverse x nya adalah x plus 1 per 4. Tinggal ngikutin saja itu teman-teman. Nah, coba soal yang kedua, berarti ini ya, saya ubah gx nya menjadi y ya. Y sama dengan 5 min x, y sama dengan 5 min x. Nah, saya ubah ini jadi x, ini jadi y ya, seperti tadi. Jadi 5 min y, ini x sama dengan 5 min y. Kemudian ubah menjadi y nya menjadi subjek ya. Ini berarti saya kurangin x kurang min 5 ya, kedua ruas ya. Ini jadi min y. Jadi sama-sama kita kaliin min 1 atau dibagi min 1 kedua ruas. Ini jadi y, ini jadi min x plus 5. Atau kita bisa tulis y sama dengan 5 min x. Nah, berarti kalau kita tulis inverse-nya berarti g inverse, ini tadi kurang min 1 ya, g inverse sama dengan 5 min x. Nah, ini kebetulan sekali inverse sama fungsinya mempunyai
persamaan yang sama gitu. Kemudian satu lagi soalnya min 2x plus 3. Saya geser dulu. Y nya sama dengan min 2x plus 3. Nah, berarti kita ubah dulu yang pertama, x nya jadi y nya jadi x gitu ya, min 2 plus 3 gitu. Nah, kemudian buat y menjadi subjeknya ya, sama-sama min 3, jadi x min 3 sama dengan min 2y, sama-sama dibagi min 2, jadi ini jadi y, ini jadi x min 3 per min 2, atau kita bisa atas kali min 1 bawah kali min 1 ya, bisa berubah menjadi ini 2, ini jadi min x plus 3, atau bisa ditulis langsung menjadi x nya 3 nya saya taruh depan, 3 min x. Jadi ini sama ini itu sama ya teman-teman, tapi biasanya yang positif kita taruh depan, jadi yang negatif di belakang, jadi bentuknya seperti ini. Jadi jangan bingung. Nah, berarti ini H inverse nya, kan tadi soalnya H ya, di soal H itu berarti Hx nya ya 3 min x per 2. Oke. Coba soalnya mungkin yang agak susah ya. Ini fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Nah, coba kita selesaiin, kita cari f inverse nya. Nah, berarti awal-awal ini fx nya saya ganti y dulu ya, biar sesuai dengan aturan yang kita buat tadi. Aturan yang pertama, kita ganti y menjadi x, diganti y ya. Jadi ini y kuadrat min 2y min 15. Nah, kita mau buat y menjadi subjeknya. Nah, untuk menjadi subjeknya, yang pertama kita buat y nya menjadi kuadrat sempurna dulu teman-teman. Ini x sama dengan ini y kuadrat min 2y plus 1 ya teman-teman, plus 1 min, berarti kan 1 berarti min 16 ya. Jadi kita mengubah min 15 diubah menjadi plus 1 min 16. Nah, coba ini saya kurungin. Nah, yang dalam kurung ini ini akan menjadi gini, y min 1 kuadrat. Itu. Ini min 16. Itu teman-teman. Nah, 16-nya ini kita sama-sama kedua ruas tambah 16 ya, semuanya 16-nya habis. Jadi ini jadi y min 1 kuadrat, ini jadi x plus 16. Terus kemudian saya akarkan, jadi ini jadi y min 1, ini kan ada kuadratnya ya, jadi akar x plus 16 seperti itu. Nah, berarti y nya sama-sama tambah 1 ya, berarti jadi nanti akar x plus 16 ini plus 1 gitu teman-teman. Jadi kita peroleh y nya sama dengan akar x ditambah 16 ini ditambah 1, ini di luar akar ya, gitu. Ini plus minus ya teman-teman, makanya bisa ditulis juga seperti ini ya, y sama dengan 1 plus minus akar x plus 16 seperti itu.
Nah, berarti kita kalau mau ya bisa tulis ini, atau kita langsung ini ganti aja ya. Jadi f inverse nya sama dengan 1 plus minus akar x plus 16. Seperti itu. Kita ke soal yang terakhir. Soal terakhir tentang fungsi komposisi. Nah, sebelum ke soal terakhir, coba kita lihat dulu, review dulu lagi. Jadi fungsi komposisi itu fungsinya ada dua nih. Jadi ibarat kata bahwa fungsi itu mesin, nih, mesin fungsi. Jadi ini 3 itu inputnya. Nah, ini 3 itu inputnya, terus 9 itu outputnya. Ini kalau ditulis persamaan berarti gini, misalkan persamaannya fx ya, jadi nanti jadi fx sama dengan x kuadrat gitu. Nah, nanti ini 3 nya itu sebagai inputnya, jadi ini f3 sama dengan kan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, 9 ini sebagai outputnya, ini itu sebagai domain, ini sebagai range ya teman-teman. Nah, sama berarti kalau fungsi komposisi itu juga seperti itu, cuman mesinnya ada 2 nih. Jadi ini 2 masuk dulu ke fx sama dengan x plus 4. Ini 2 tambah 4 6 masuk lagi ke 2x gitu. Nah, jadi fungsi komposisi itu penggabungan 2 fungsi ya teman-teman. Nah, ini kalau dituliskan ini tuh G komposisi F ya teman-teman, atau ditulisnya tuh gini ya, definisinya G dalam kurung Fx. Jadi walaupun ini G komposisi F, F-nya yang dikerjakan duluan. Kalau yang ini, berarti yang ini itu F komposisi G, dimana ini berarti F dalam kurung Gx. Itu ya, jadi G nya dikerjain duluan baru. Nah, itu definisinya ya teman-teman. Kalau GOF berarti G dalam kurung Fx. Jadi nanti akan sama seperti mirip-mirip pengerjaan di atas. Nah, coba kita kerjain yang nomor 6. Ini bisa berbagai macam cara yang ngerjainnya. Bisa langsung atau bisa satu-satu gitu, manual pakai coret-coretan. Kalau misalkan langsung, coba kita kerjain langsung ya teman. Jadi kalau ada F komposisi G, berarti kita tulis tadi ya, F dalam kurung G, kan kalau tadi Gx, ini kan ada angka nih, berarti G 0 gitu ya. Nah, G0 itu berapa gitu. Wah, ini kalau cara langsung ya, kalau cara langsung tuh seperti ini langsung teman-teman. Ini 3, jadi karena fungsi besarnya itu F ya, ini yang dikerjain dulu Gx, jadi nanti ini menjadi Gx ya, jadi ini X ini akan menjadi 6 min X gitu. Nah, ini dalam kurung 6 dikurang 0, ini min 1. Nah, kalau langsung seperti ini teman-teman. Ini 6 kurang 0 6, 6 kali 3 18, 18 kurang 1 sama dengan 17. Nah, coba kita kerjain step by step gitu ya. Misalkan ini yang A ya, ini F komposisi G dari 0, nih saya tulis ulang, F G 0.
Nah, kan gini ya teman-teman. Nah, kita tahu bahwa kita buat coret-coretan di sini. Fx-nya itu sama dengan 3x min 1. Kemudian Gx-nya 6 min x. Nah, di sini kita diketahui nih G0-nya berapa nih, ditanya nih ya. Di sini kita diberikan G0 nih. Nah, kita cari dulu G0 nih. Kita cari dulu G0. Seperti yang cara tadi ya, berarti kalau ini x-nya diubah menjadi 0, berarti x yang sini kita substitusikan juga menjadi 0. Itu ini sama dengan 6 kurang 0 6. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti kita peroleh nih di sini F6. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari nih F6 nih. Berarti kita cari nih F6 sama dengan 3 kali 6 min 1. 18 min 1 sama dengan 17. Ini berarti F6 sama dengan, atau kita bisa tuliskan di sini ya, F6 sama dengan ya, kita tulis lagi nggak apa-apa, 36 min 1 ini 18 kurang 1 sama dengan 17. Nah, ini kalau pakai coret-coretan dan step by step ya. Nah, yang ditanya misalkan yang B nih. Yang B itu F komposisi F dari 2. Nah, berarti kita bisa tulis jadi F dalam kurung F2 ya, sesuai dengan definisi ya. Nah, kemudian kita coret dulu nih F2 gitu. Fx-nya 3x min 1. Berarti kalau ada F2 sama dengan berapa? 3 kali 2 min 1. 3 kali 2 min 1. Berarti kita ketemu hasilnya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Udah nih, berarti kita peroleh di sini F2-nya ketemu 5, F5. Nah, kita cari ini sekarang F5. F5 sama dengan berarti ya 3 kali 5 dikurang 1 sama dengan berapa? 15 min 1 sama dengan 14. Nah, ini berarti sama dengan 14. Boleh ini coret-coretannya dipisah seperti ini, boleh. Ya, coba kalau mau langsung sama enggak hasilnya? Harusnya sama ya. Ini berarti F dalam kurung F2. Nah, berarti kan ini yang F yang di luar ini kan berarti 3 kali min 1 gitu ya. Nah, berarti yang dalam kurung kan nilai X-nya. Nilai X-nya itu ini F2 nih, F lagi nih, berarti ini 3 kali 2 min 1. Ini 3 kali 2 min 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berarti hasilnya bagaimana? Ini kita sederhanain, berarti kan ini 6 kurang 1 5, berarti kita tulis 3 kali 5 min 1. 15 kurang 1 sama dengan 14. Jadi sama aja, ini mau langsung mau step by step sama aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kerjain nomor 3, bahwa soalnya kan G komposisi F. Berarti di sini akan menjadi G dalam kurung F min 1. Nah, itu ya. Nah, F min 1-nya, jadi nanti F min 1 ini akan menggantikan yang ini ya, min X ini ya. Nah, jadi kita bisa tulis 6 dikurang Fx kan ya. Jadi Fx-nya kita langsung ganti jadi ini ya, 3x min
1. 3 kali min 1 min 1. Nah, seperti itu ya. Ini kan berarti G fx, dan ini G nya 6 dikurangin fx, seperti itu ya. Nah, kemudian berarti kita bisa tulis menjadi 6 dikurang, nih dalam kurung dulu kerjain 3 kali min 1 min 3, min 3 min 1 min 4. Hasilnya sama dengan 10. Nah, kalau soalnya seperti ini bagaimana ya teman-teman ya? Nah, sebenarnya sama, cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Teman-teman bisa langsung atau teman-teman bisa step by step gitu. Misalkan kalau mau langsung, ya teman-teman tinggal langsung kerjain seperti tadi. Ini F komposisi G. Nah, kita tulis definisinya dulu ya, seperti tadi teman-teman. Jadi ini kan F, nanti dalam kurung apa teman-teman? G X kan, F komposisi GX berarti dalam kurung GX. Nah, GX ini ya. Nah, kita tahu GX nya itu ini teman-teman. Nah, berarti kita bisa tulis menjadi F dalam kurung apa nih teman-teman, X kuadrat min 1. Jadi akar X kuadrat min 1. Nah, terus kita X nya ini X nya nih ya teman-teman. Jadi ini X kuadrat plus 1 fx nya. Berarti nanti ini akar X kuadrat min 1 disubstitusikan ke fx. Jadinya akan seperti apa? Jadi ini akan jadi gini ya teman-teman, X kuadrat min 1 terus dikuadratkan ya teman-teman, kan ini X nya kuadrat plus 1. Nah, terus kalau bisa disederhanain ya coba kita sederhanain. Ini kan kuadrat akar, jadi kuadratnya habis ya. Jadi ini X kuadrat min 1 plus 1. Jadi ini hasilnya X kuadrat saja ya teman-teman. Selesai. Nah, kalau yang B bagaimana? Yang B sama ya. Yang B itu G komposisi F. Jadi G nya tadi saya warnain merah ya, biar konsisten aja nih. Ini G dalam kurung berarti fx. Nah, fx nya apa nih teman-teman? Fx nya kita tahu fx nya itu X kuadrat plus 1 ya. Jadi ini jadi G dalam kurung X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 ini nanti akan mengganti ini ya teman-teman. Jadi nah ini jadi saya tulis dulu nih ya. Ini jadi E panjang min 1. Nah, ini kan fungsi G nya. Nah, berarti fungsi X nya ini akan ini jadi ya X kuadrat plus 1. Nah, ini dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, udah, jawabannya seperti ini aja kalau tidak mau menyederhanakan gitu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.